사진이랑 다 챙겨서 아무 데나 좀 가 있어. 희주야. 오빠. 희주야, 지금 내가 누굴 좀 만나러 갈 거야. 12시가 지나서 나한테 전화 오지 않으면 이 차 가지고 내가 오라는 대로 오면 돼. 저건 또 도대체 뭐고? 제발. Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Heju yang tinggal bersama kekasihnya yang bernama Dekyu. Di waktu tersebut, sang pemilik kontrakan mencoba untuk menemui kekasihnya sebab tunggakan selama 3 bulan yang belum dibayarkan. 그래요. 3개월이 넘게 밀렸다니까? 아가씨한테 할 얘기는 아닌데. Dari sisi Heju yang merasa sedikit kaget sebab tunggakan tersebut, ia pun mencoba untuk menghubungi kekasihnya yang kebetulan sedang berada di Bangkok. Tidak hanya kaget dengan tunggakan kontrakan, di sini Heju juga dikagetkan dengan kartu ATM-nya yang tidak bisa digunakan. Menganggap jika mungkin hanya mesin di toko tersebut yang rusak, Heju pun mencoba untuk langsung mengeceknya di mesin ATM. Namun, hasilnya pun tetap sama. Karena kecintaan yang begitu besar, Heju pun tidak langsung meminta penjelasan kepada Dekyu. Di hari berikutnya, Heju mencoba untuk menjemput sang kekasih yang dikabarkan hendak pulang hari ini. Namun di waktu tersebut, Heju melihat seorang bapak-bapak yang sedang mencari dirinya. Tidak ingin terlihat, di sini Heju pun langsung berusaha menjauh. Sehari-harinya, Heju bekerja di sebuah bandara di bagian pos pemeriksaan barang. Setelah pekerjaan selesai, di sini beberapa sahabat dari Heju mengajaknya party-party sebab hari esok merupakan hari libur. Namun dari sisi Heju, ia menolaknya seperti ajakan-ajakan sebelumnya. Sebelum meninggalkan tempat kerja, sang ketua tim meminta Heju agar menemuinya sebelum pulang. 잠깐 나 좀 보고 가. 네. Di sini sang ketua tim mengatakan tentang seseorang yang mengaku sebagai paman sedang mencari Heju dengan membawa foto Heju ketika SMA. 복 입은 자기 옛날 사진 보여주면서 자기 찾던데. Namun dari sisi Heju, ia mengatakan jika orang tersebut bukanlah pamannya. Ia juga meminta tolong kepada ketua tim, agar mengatakan kepada orang tersebut jika dirinya tidak bekerja di sini. 그 사람 다시 오게 되면 알았어. 고맙습니다, 팀장님. Scene berpindah ke Bangkok. Sekarang, kita diperlihatkan dengan sosok dari kekasih Hejo yang mencoba untuk melarikan diri dari pembuntutan. Namun nampaknya, ia hanya mengulur-mengulur waktu beberapa menit sebelum akhirnya tertangkap. Diceritakan bahwa Dekyu memiliki hutang kepada mereka yang belum dibayar selama 1 tahun. Namun dari sisi sang bos, ia tidak langsung serta-merta menghajar Dekyu. Hal tersebut karena ia membutuhkan keahlian Dekyu untuk menyelundupkan barang dari Thailand ke Korea. Namun sebelum itu, sang bos harus memastikan jaminan dari Dekyu terlebih dahulu. 오래오래 같이 일해야 되는데 그냥 담보부터 하긴 하고. Dari sisi Dekyu sendiri, ia langsung mengabari sang kekasih agar segera meninggalkan kontrakan tersebut. 사람들 거기로 갈 거야. 시간 없어. 빨리 나가. 이따 얘기하고. 아니 무슨 일인데 그래? 여보세요? Heju yang mendengarkan perintah dari sang kekasih, ia pun langsung bergegas untuk pergi. Setelah berhasil melarikan diri,
Di sini Heju meminta penjelasan tentang siapa orang-orang yang mendatanginya. Namun dari sisi Dekyu sendiri, ia terus menutup mulutnya akan masalah yang sedang ia hadapi. Di sini Dekyu mengatakan jika dirinya ditugaskan untuk membawa pulang mayat dari anak buah sang bos kembali ke Korea. Ia meminta bantuan Heju agar peti mayat yang tiba di bandara dapat lolos dari pemeriksaan. 캄보디아에서 내가 알고 지내는 회장님이 계셔. 얘기해봐. 무슨 일인데? 그리고 다 갚았어. 회사 직원이 사고로 돌아가셨거든. 계속 카지노 다녀? 그리고 시신 공부를 해야 되는데 보안 검색을 좀 맡아줬으면 좋겠는데. 그 검색대 통과만 잘 시켜줘. 사채 썼어? 집에서 출발하는 A404 비행기야. 뭐가 있는데? 나 믿고. 회장님 오셨다. Karena sebelumnya sudah diketahui bahwa esok merupakan hari libur Heju, akhirnya ia pun terpaksa berpura-pura telah bertukar jadwal dengan anggota yang lain. 안녕하세요. 예림 씨랑 바꿨어요. Setelah menunggu beberapa menit, terlihat peti mati yang sedikit misterius mulai memasuki ruang pemeriksaan. Di saat mesin berbunyi dan diketahui oleh sang ketua tim, di sini Heju mengatakan jika hal tersebut disebabkan oleh corak besi yang menempel pada peti. 관 외부에 금속 재질 장신구예요. 이번 벨트 뭐야? 통과시켜. Setelah berhasil lolos, peti tersebut langsung dibawa oleh seorang supir bernama Wogi. Tidak hanya itu, terlihat juga Dekyu yang duduk di sampingnya. Diceritakan bahwa peti tersebut hendak dikirimkan ke lokasi dari seorang direktur bernama Parjo. Namun di dalam perjalanannya, Dekyu memiliki niatan yang lain. Yang mana, ia mencoba untuk mengamankan peti tersebut dengan mengancam Wogi. Meskipun awalnya Wogi menolak, namun tekanan yang terus diberikan, membuatnya tak bisa berbuat banyak. Setelah berhasil mengamankan peti, di sini Dekyu langsung mengabari si Parjo dan meminta uang tebusan atas peti yang telah ia dapatkan. Dari sisi Parjo sendiri yang menyadari jika peti tersebut bernilai amat tinggi, ia pun menyetujui akan keinginan dari Dekyu. 잘 있으니까 걱정 안 하셔도 되고. 저 현금으로 10억만 주세요. 2억 1,200이요. 물건 돌려드리고. 아니 나도 내 인생 걸고 운반하는 건데. 무슨 말인지 알겠습니다. 회장님께 허락도 받아야 되고. Tidak tinggal diam begitu saja, Parjo langsung meminta bantuan seorang polisi untuk melacak keberadaan dari mobil yang sedang dikendarai oleh Dekyu. 김재만입니다. 아니 뭐 알 필요 없으시고 오늘 자정까지요. 이제 영장도 발부 받아야 되고. 회장님 일입니다. 이도경. 이도경. Dari sisi Dekyu sendiri, ia mengajak Heju untuk bertemu di sebuah tempat yang cukup sepi. 희주야. Setelah bertemu, di sini Dekyu mengatakan jika dirinya hendak melakukan sebuah pertemuan guna mendapatkan sebuah uang yang lumayan banyak. Dekyu meminta kepada Heju agar dirinya bersedia menjaga mobil yang berisikan peti rahasia. Yang mana jikalau Dekyu tidak kembali dalam waktu dekat, ia meminta kepada Heju untuk segera melarikan diri. Dari sisi Heju sendiri, ia terus-menerus meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Namun Dekyu berjanji akan mengatakan semuanya tatkala malam ini telah berlalu. 다 끝나고 말해줄게. 제발. 나 갔다 올게. Heju yang melihat kematian dari kekasihnya, ia pun benar-benar amat kaget. Tidak tahu harus berbuat apa, ia terus-menerus merasakan sebuah ketakutan.
뒤 뒤져봐. 여보세요? 도망가. 혜주야. 괜찮았습니다. 아 알았어. Sebab dirinya yang tidak ingin tertangkap oleh Parjo dan anak buahnya, akhirnya ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Karena tidak tahu lagi kemana ia harus pergi, akhirnya Heju pun terpaksa kembali ke tempat di mana ia pernah berjanji tidak akan lagi menginjakkan kaki di tempat tersebut. Sebuah lorong yang terbengkelai, merupakan tempat masa lalu dari Heju kecil yang nampaknya amat kelam. Heju yang amat penasaran dengan isi dari peti tersebut, ia pun mencoba untuk mengeceknya.